Kita langsung nanya nih sama Pastor Philip Jono nih. Pastor, shalom Pastor. Shalom, shalom. Nah, penasaran banget nih dengan judulnya nih Pastor. Pohon ara, pohon zaitun. Waduh, pengen tahu nih Pastor, apa sebenarnya Kristen pohon ara dan Kristen pohon zaitun? Ini saya kepo banget. Gimana sih sebenarnya Pastor? Mohon penjelasannya Pastor. Oke, shalom semua Bapak Ibu, shalom Bro Vino. Ya, Shalom. ya selamat malam. Kali ini kita mau bahas bincang-bincang ya tentang Kristen pohon ara atau pohon zaitun. Nah, tadi udah sempat disinggung sama Bro Vino ya. Ternyata begini Bapak Ibu, kalau bicara pohon ara atau pohon zaitun ini adalah dua tipikal pohon yang ada di era Timur Tengah sana, banyak sekali, khususnya Israel. Bahkan ada beberapa, suara saya bisa didengar dengan jelas kah? Oke, puji Tuhan. Bersih Pastor. Ya, bicara pohon ara dan pohon zaitun itu ada secara teologisnya itu ada beberapa penafsiran yang bisa kita terapkan masa kini maupun itu yang bersifat eskatologi. Gitu. Nah, khusus malam ini kita bahas yang hari-hari ini saja. Karena kalau kita campurkan masalah eskatologi itu akan jadi bisa semalam suntuk nanti kita kayak wayang. Ya. Nah, oke. Saya buka dulu sebentar, saya akan share screen Bapak Ibu biar kita bisa sama-sama mengikuti apa yang sedang kita bahas. Oke, apakah screen saya bisa dilihat dengan jelas? Pastor. Jelas Pastor. Oke, puji Tuhan. Nah, ya, kita akan mulai Kristen pohon ara atau pohon zaitun. Ya. Nah, ada satu ayat di mana kita harus mempelajari yaitu Matius 24 ayat yang ke-32. Itu dikatakan tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Satu sisi Bapak Ibu ayat ini juga berbicara tentang eskatologi ya, masa yang akan datang. Itu tahun-tahun ke depan. Tetapi ini juga berkaitan dengan ada makna rohaninya sehingga kenapa kita mau pelajari ini. Apa sih artinya? Artinya Tuhan Yesus mau agar kita memperhatikan untuk belajar dari pohon-pohonan. Ya, kita mengucap syukur sekali kalau Tuhan kita tuh Tuhan yang multidimensi, sehingga istilahnya kita bisa dalam segala hal Tuhan bisa mengajari kita. Ya, bahkan sampai dari pohon-pohonan pun Tuhan bisa mengajari kita. Nah, khusus hari ini kita akan belajar tentang pohon ara dan pohon zaitun aja. Karena kalau semua jenis pohon kita pelajari kayaknya bisa mungkin 2 bulan kali ya. Oke, next. Kita akan lihat dulu pohon ara Bapak Ibu. Markus 11 ayat yang ke-12 sampai 14 berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara.
Ya, itu saya garis bawahi karena itu akan jadi concern pembahasan kita. 14, maka katanya, kata Yesus kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 14 ini ayat yang sadis, kalau boleh saya terjemahkan bahasa sekarang ya. Kayaknya sadis banget Tuhan kita kan. Nah, ya kan, Tuhan Yesus kejam. Kenapa kejam? Bukan salah pohon ara, ya kan? Makanya di situ dikatakan ayat 13, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Jadi kalau tidak ditemukan buahnya, berarti tidak salah dong pohon ara ini. Kan belum musimnya. Nah, itu logika kita yang umum. Kita berpikir karena kita menggunakan pola pikir orang Indonesia. Nah, kita akan lihat dari sisi siklus pohon ara itu sebenarnya apa. Supaya kita bisa memahami kenapa sampai Tuhan bisa katakanlah mengutuk pohon ara ini. Ya. Kita akan pelajari siklus pohon aranya. Nah, yang pertama, pohon ara itu biasanya dipanen 2 kali dalam setahun, Bapak Ibu. Ya, yaitu biasanya pada mulai bulan Juni sampai Agustus. Jadi itu masa-masa penuaiannya. Lalu masa berbuahnya kapan? Pasti sebelum Juni kan. Kalau dipetiknya, dituainya mulai Juni sampai Agustus, artinya sebelum Juni itu bisa sudah mulai berbuah. Nah, uniknya pohon ara ini adalah bisa dimakan baik mentah maupun matang. Ya, kalau kita istilahnya buah mentah, buah mangkel, ya orang Belanda bilang buah mangkel, buah yang bisa dimakan, dibikin rujak, ya kan, rujak buah. Buah ara pun sama, ya. Nah, pohon ara itu lebih suka musim panas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pohon ara ini sangat butuh sinar matahari. Makanya kalau kita mau cari buah ara, carilah di musim panas. Karena akan hasilnya lebih bagus. Nah, biasanya, nah ini dia, kira-kira pada bulan Februari, kuncup-kuncup buah pertama mulai muncul. Ini bisa mendahului atau bersamaan dengan melebatnya daun-daun. Jadi tipikalnya pohon ara ini ketika dia sudah mulai akan berbuah, maka daun-daunnya mulai melebat. Tapi didahului dengan mulai keluarnya kuncup-kuncup buah pertama. Nah, ternyata Bapak Ibu, kuncup-kuncup buah pertama ini pun bisa dimakan. Bisa dimakan. Nah, daun-daun biasanya melebat pada bulan April dan Mei. Melebatnya. Menuju penuaian di bulan Juni. Peristiwa Markus 11 ayat 13 tadi diperkirakan jatuh pada bulan Nisan atau bulan Maret. Nanti kita akan lihat yuk. Nah, ini. Oke, balik lagi ayatnya di sini dikatakan, tetapi pada waktu Yesus tiba di situ, Yesus tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Memang bukan musim buah ara. Kalimat bukan musim buah ara itu bukan diterjemahkan bahwa bukan musim berbuahnya, tetapi musim dituainya. Ya, jadi tolong dipahami ini Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan daun-daun melebat bulan April dan Mei, sedangkan peristiwanya di sekitar bulan Maret. Ya, bulan Februari kuncup-kuncup sudah mulai muncul. Jadi sebenarnya ketika Yesus melihat pohon ara ini harusnya sudah ada belum kuncup-kuncup buah itu? Harusnya sudah mulai ada ya Bapak Ibu. Ya kan? Nah, Matius 24 ayat 32 di sini dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara, apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat.
tadi pohon ara itu suka sekali dengan musim panas. Jadi di sini ketika pohon ara itu sudah mulai rimbun, itu tanda-tanda mulai musim panas Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat musim panas di Israel itu biasanya dimulai bulan akhir Maret atau awal April. Jadi ketika perumpamaan pohon ara tadi di Markus tadi itu kan kejadian di bulan Maret, Nisan. Nah, kita lihat dulu di sini. Bapak Ibu ada kalender Yahudi itu dibagi dua, liturgi dengan non liturgi kalau saya boleh kelompokkan. Bulan Nisan kalau dilihat dari liturgi, kalender liturgi Yahudi jatuh pada bulan Maret, Gregoriannya itu Maret. Kalau kita lihat di kalender non liturgi, bulan Nisan itu jatuh juga di bulan Maret. Ya, jadi apapun kalendernya, kalender Yahudi itu tetap Nisan itu jatuhnya sekitar bulan Maret. Nah, musim panas di Israel biasanya dimulai bulan Maret. Jadi ketika tadi Markus tadi harusnya sudah mulai kuncup-kuncup buah itu mulai muncul. Tetapi ayat tadi berkata tidak ada apa-apa selain cuma daun-daun doang. Itu yang membuat Tuhan akhirnya mengutuk pohon ara tersebut. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan pelajaran apa yang sedang Tuhan ajarkan? Satu, hidup kita harus selalu berbuah. Pohon ara adalah salah satu pohon andalan yang diperlukan di daerah Timur Tengah. Karena sangat berguna bagi penduduk sekitarnya. Seperti apa? Buahnya dapat dimakan secara utuh, baik mentah maupun matang. Jadi ketika masih bahasa orang Jawa bilang mentil-mentil, ya, masih kecil-kecil gitu, itu tetap sudah bisa dimakan Bapak Ibu. Dan sudah ada khasiatnya buah ara ini juga. Nah, daunnya pohon ara ini kalau direbus itu bisa berguna sebagai pereda nyeri. Luar biasa. Meningkatkan daya imun, menurunkan kadar gula darah dan lain-lain. Jadi di sini yang punya diabetes, punya itu COVID ya, sekarang boleh tuh minum rebusan daun pohon ara. Nah, ya, buahnya yang matang bisa dijadikan selai kue atau campuran pembuatan kue. Ini hanya sebagian saja manfaat dari buah ara. Artinya pohon ara ini sangat diperlukan oleh penduduk sekitar. Jadi apa yang Tuhan mau? Tuhan mau agar kita jadi berkat buat orang sekitar kita. Mereka menantikan berkat Tuhan lewat kita. Bukan saja pada saat nunggu, kapan deh nanti saya jadi berkat. Yang Tuhan mau adalah sejak awal Tuhan mau agar kita tetap jadi berkat. Makanya ketika ketika Maret Tuhan lihat pohon ara ini nggak ada istilahnya mentilnya aja nggak ada gitu loh, nggak ada sama sekali. Itu yang membuat akhirnya Tuhan jadi istilahnya disappointed, ya. Nah, cara berbuahnya seperti apa agar kita senantiasa berbuah? Ya, Mazmur 1 berkata, ya, seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagaimana sih caranya agar kita bisa senantiasa berbuah? Tuhan mau agar kita senantiasa berbuah Bapak Ibu. Ya, bukan hanya pada waktu saat kita lagi mood, ya. Musim suatu buah itu berbicara waktunya buah itu berbuah. Nah, dengan kita refleksikan dengan kehidupan kita, Tuhan mau agar kita senantiasa berbuah. Supaya apa? Jangan pada saat kita lagi mood, kita berbuah. Kita nggak mood, kita nggak berbuah. Bukan seperti itu. Nah, gimana caranya untuk kita bisa senantiasa berbuah? Ditanam di tepi aliran air. Aliran air
Air itu adalah gambaran dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa senantiasa berbuah? Ya kita harus selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanpa kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa berbuah. Nanti kita akan pelajari kenapa kita perlu Roh Kudus. Dan yang kedua, Yohanes 15 ayat yang kelima, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa untuk kita bisa berbuah, kita harus tertancap nempel pada pokoknya. Sebuah ranting, ya, itu maksudnya begini, buah itu nempel di rantingnya. Gak mungkin ranting bisa ada buah kalau ranting itu terpisah dari pokoknya. Betul ya Bapak Ibu? Supaya kita bisa senantiasa terus berbuah, kita harus senantiasa nempel sama pokoknya. Pertanyaannya, siapa itu pokoknya? Yaitu Yesus. Jadi gimana caranya kita senantiasa berbuah? Satu, kita harus selalu dipenuhi Roh Kudus. Kedua, kita harus tertanam di dalam Tuhan. Ya. Nah, hal yang kedua Tuhan Yesus sudah mengajarkan apa? Tentang kuasa iman dan percaya. Ya. Markus 11 lanjutan dari perikop yang tadi kita baca. Ya, pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab kepada mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan tentang peristiwa perumpamaan pohon ara tadi? Tuhan mau ajarkan kita bahwa Tuhan ingin agar kita tuh punya iman dan percaya. Ya, bukan hanya sekedar kita berkata-kata, tetapi iman percaya kita itu akan berdampak. Ada kuasa dari percaya dan iman kita. Ya, Tuhan mau tunjukkan. Kenapa Tuhan tunjukkan kepada para rasul? Karena Yesus tahu, Yesus tidak akan selama-lamanya dengan mereka di dunia. Yesus harus terangkat kembali ke sorga. Dan Tuhan mau penerusnya itu, yaitu para rasul. Di era zaman dulu, itu para rasul penerusnya. Itu mereka bergerak dengan kuasa. Nah, siapa yang meneruskan Yesus saat ini? Kita. Karena itu Tuhan juga mau agar kita belajar untuk bergerak dengan kuasa iman dan percaya. Oke, itu pohon ara. Nanti ya kita akan lebih lanjut lagi bahas pohon zaitun sekarang Bapak Ibu. Ya, tadi Bro Vino mencatat berapa Bro? Pohon zaitun? 23, Pastor. 23 ya. Nah, ini Bro Vino lebih jeli lagi nih. Kalau saya menemukan 20. Saya mau cari lagi nih, tiganya dari mana nih. Luar biasa. Ternyata lebih jeli nih Bro Vino. Ya, saya ini hasil penelitian saya, survei saya. 17 kali dalam perjanjian lama, 3 kali dalam perjanjian baru. Ya, 20 kali disebut dalam Alkitab. Bahkan dalam surat Roma menggambarkan bahwa Israel itu pohon zaitun dan kita sebagai cabang yang dicangkokkan. Ya. Nah, Bapak Ibu, pohon zaitun adalah pohon yang dapat hidup tahunan umurnya. Dan hijau abadi yang buah mudanya dapat dimakan mentah ataupun sesudah diawetkan sebagai penyegar. Buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam keperluan.
Bapak Ibu, berapa kali pun disebut pohon zaitun itu di dalam Alkitab, ya. Satu kali saja itu sudah penting buat kita menjadi perhatian. Apalagi lebih dari satu kali. Ya, berapapun angkanya, biarlah ini menjadi perenungan kita. Pohon zaitun adalah pohon yang hidupnya tahunan. Artinya apa? Artinya Tuhan mau agar hidup kita, tahun-tahun hidup kita itu boleh menjadi berkat. Ya. Nah, buahnya yang tua diperas dan minyaknya diekstrak menjadi minyak zaitun. Siapa di sini yang tidak kenal minyak zaitun? Pasti kenal, ya kan? Nah, apalagi kita yang pernah ke tanah perjanjian. Pernah makan namanya ikan petrus? Coba perhatikan Bapak Ibu. Ya, kalau yang pernah pergi ke sana, ikan petrus itu eh, tidak berbau amis. Kenapa? Karena digorengin dengan minyak zaitun. Jadi minyak zaitun itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya. Nah, minyak zaitun itu punya manfaatnya apa? Ini pun hanya beberapa. Pada zaman dahulu digunakan sebagai minyak untuk lampu. Kalau kita minyak kelapa, ya. Menurunkan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, mengurangi resiko diabetes. Sebagai obat pikun alami, menjaga kulit tetap awet muda. Jadi kalau Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu nih, kaum wanita, kaum hawa, yang ingin kulitnya tetap awet muda, sering-seringlah berendam di minyak zaitun. Enggak, just joke ya. Oke, ya. Nah, peristiwanya seperti apa Bapak Ibu? Minyak zaitun itu untuk mendapatkan minyak zaitun, maka buah zaitun harus diperas, proses peremukan. Minyaknya keluar jadi berkat buat orang lain. Artinya apa? Kalau Tuhan berbicara kita sebagai pohon zaitun, artinya Tuhan mau agar kita menjadi berkat buat orang lain. Sekalipun berbicara menjadi berkat, itu kadangkala tidak enak Bapak Ibu. Ya, kadangkala perlu namanya peremukan. Coba kita renungkan ketika Yusuf diangkat jadi Perdana Menteri. Yusuf sudah 13 tahun dia mengalami peremukan itu. Kenapa? Supaya minyaknya itu keluar dan jadi berkat. Bukan hanya bagi keluarganya dia, tapi bagi bangsa-bangsa di dunia. Ya. Nah, Keluaran 27 ayat 20. Supaya mereka membawa kepada minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu. Agar dapat memasang lampu tetap menyala. Imamat 24 juga, 2 kali disebut. Di sini dikatakan, membawa kepada minyak zaitun. Supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Bicara apa sih ini? Menjadi berkat itu tidak sekonyong-konyong Bapak Ibu. Melainkan ada proses peremukan. Bicara berkat itu bicara korban. Coba renungkan Bapak Ibu. Setiap pohon menghasilkan buah. Apakah ada buahnya itu dimakan oleh pohon itu sendiri? Tidak pernah ada. Ya kan? Bagaimana buah zaitun bisa berguna menjadi alat penerang bagi manusia kalau dia tidak diremukkan, dia tidak menjadi korban. Kadangkala kita sering bilang, Tuhan aku mau jadi berkat buat orang lain. Pertanyaannya, kita siap nggak diremukkan? Diremukkan apa Pak? Diremukkan ego kita. Ya, mungkin kita akan dianggap rendah oleh orang lain. Mungkin kita akan dianggap hina oleh orang lain. Ya. Tetapi apakah kita rela melakukan itu? Kalau kita siap, berarti kita siap menjadi berkat. Minyak zaitun dipakai sebagai bahan bakar minyak agar lampu tetap menyala. Ini mengingatkan kita bahwa lampu kita agar terus menyala karena kita adalah terang dunia. Karena kita terang dunia, lampu kita tidak boleh mati. Gimana caranya tidak boleh mati? Kita harus punya minyak zaitun. Minyak zaitun keluar ketika diperas, diremukkan. Nah,
Artinya untuk menjadi terang dunia Bapak Ibu, kita harus siap diremukkan. Pertanyaannya, siap enggak? Ya kan? Mungkin kita bilang, wah kayaknya tambah lama tambah nggak enak nih Pak, belakang-belakangnya nih. Ya, makin nggak enak nih. Diremukkan, bicara korban, ya kan? Tapi inilah fakta Bapak Ibu, kalau kita berbicara mau siap menjadi berkat, kita harus siap menjadi korban. Kita harus siap diremukkan. Kenapa? Matius 5, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, mercusuar Bapak Ibu, menerangi pantai, khususnya pantai berkarang. Tujuannya apa? Memberi arah. Ingat sifat Itu namanya gimana nanti ini? mercusuar itu memberi arahan. Ada pantai, ada karang. Jangan ke sini, harusnya ke sana. Itu memberi arah. Penjaga mercusuar itu orang yang tanda kutip korban. Kenapa? Di saat orang lain tidur, dia harus begadang. Dan harus betul-betul waspada untuk mengarahkan lampu mercusuarnya itu ke arah pantai, dan begitu dia lihat ada kapal yang menuju ke karang, dia harus arahkan itu. Ketika orang lain tidur, dia berkorban. Tuhan mau kita menjadi berkat, kita bicara, kita siap menjadi korban. Apa kesimpulannya Bapak Ibu? Ya, yang pertama, prinsip berbuah adalah tidak ada buah yang dimakan oleh pohonnya sendiri. Artinya berbuah adalah berkorban. Banyak orang bilang, saya mau berbuah, saya mau berbuah, saya mau berbuah. Tapi renungkan ini. Berbuah identik dengan berkorban. Siapkah kita berkorban? Kalau kita belum siap berkorban, jangan kita berani-berani ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau berbuah. Hati-hati. Ya, karena berbuah identik dengan berkorban. Apa kesimpulan kedua? Buah yang Tuhan cari adalah buah yang baik, Bapak Ibu. Matius 7 ayat yang ke-19 berkata, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu renungkan kalimatnya. Tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang. Jadi bukan hanya sekedar kita menghasilkan buah. Oh, nggak apa-apa deh, yang penting saya ngasilin buah aja deh. Buahnya mau berguna atau tidak berguna, mau asam atau manis, mau apa istilahnya sepet, pahit, nggak enak, sabodo amat, yang penting saya menghasilkan buah. Bukan Bapak Ibu, renungkan ini. Kata baik dalam ayat ini, bahasa Yunaninya itu menggunakan kata Yunaninya adalah kalos. Yang salah satu maknanya adalah useful atau berguna. Jadi artinya Tuhan mau adalah setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang berguna pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apa sih maksudnya? Maksudnya ketika kita bilang, Tuhan aku mau berbuah, tetapi tidak mau diremukkan, aku tidak mau berkorban, maka buah kita adalah buah yang tidak berguna. Buah kita hanya buah pajangan, tidak ada bedanya dengan kita buah plastik. Iya kan? Buah plastik, buah yang tidak bisa dimakan, tidak berguna, cuma jadi pajangan doang. Sedangkan Tuhan cari adalah buah yang berguna, buah yang bisa dinikmati oleh semua orang, khususnya di sekitar kita. Ya, buah Tuhan mau agar buah kita adalah buah yang berguna. Buah yang dihasilkan itu harus berguna bagi orang lain, bukan dirinya sendiri. Ingat, prinsip berbuah adalah untuk jadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kita tepuk dada, ini karena saya, ini karena berkat saya, ini karena saya, semua karena saya ujungnya. Jangan. Ya, prinsip berbuah adalah kita berguna bagi orang lain. Kalos. Kesimpulan yang ketiga apa? Ada satu buah yang harus dihasilkan oleh semua orang percaya, yaitu buah roh, Bapak Ibu. Ya.
Galatia 5 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kan ada lagunya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya kan? Tapi kayaknya lagu ini lebih enak dinyanyiin ya daripada kita lakuin ya. Tapi nyari kita hafal lagunya Bapak Ibu. Yang Tuhan mau agar kita ada buah roh yang harus kita hasilkan. Bapak Ibu kembali ke prinsip buah. Kalos, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ujung-ujungnya adalah harus jadi berkat buat orang lain. Kenapa Tuhan mau agar kita menghasilkan sukacita? Supaya kita bisa menghibur teman-teman kita, orang lain yang sedang dalam kesusahan. Ya, kenapa Tuhan mau agar kita ada kemurahan? Supaya kita bisa memberkati orang lain. Tangan kita boleh menjadi tangan yang telapaknya mengarah ke bawah, bukan yang selalu ke atas. Iya kan? Itu bicara kemurahan. Dan itu kalau kita lakukan, tidak ada hukum yang menentang hal itu Bapak Ibu. Ya, Alkitab Amplified Bible menerangkan buah roh itu dengan kalimat seperti ini. Buah Roh Kudus, buah roh adalah buah Roh Kudus akibat pekerjaan yang dilakukan kehadirannya di dalam. Di dalam siapa Bapak Ibu? Di dalam kita. Makanya tadi kalau kita mau senantiasa berbuah, kita harus tinggal di tepi aliran air. Berbicara tentang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kita. Karena tanpa adanya kuasa karya Roh Kudus di dalam kita, sulit kita akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Ya, apalagi dalam situasi seperti ini. Bilang, oh, damai sejahtera dari mana? Lagi susah zaman sekarang ya, PHK di mana-mana. Kesulitan di mana-mana. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus bekerja, maka kita akan dapat menjadi berkat buat orang lain. Yang keempat, salah satu syarat untuk kita berbuah adalah seberapa kita melekat kepada Tuhan. Tadi Yohanes 15, kita harus melekat pada pokok anggurnya. Karena tanpa kita melekat, kita tidak mungkin bisa menghasilkan buah. Seberapa kita melekat dengan Tuhan, kita akan pasti bisa menghasilkan buah. Sekalipun tadi tidak mengenakan, kita menjadi korban. Pohon untuk bisa menghasilkan buah itu akan terus dibersihkan, ya, dikikis. Bukankah itu artinya peremukan? Bukankah itu artinya hal yang tidak enak? Supaya apa? Supaya kita lebih lagi berbuah dan buah kita kalos buat semua orang. Terakhir bicara menjadi berkat, salah satunya adalah berbuat baik Bapak Ibu. Ya, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Galatia 6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ingat, perbuatan baik kita tidak akan pernah sia-sia. Perbuatan baik kita menjadi berkat buat orang lain itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Tuhan memiutangi orang yang berbuat baik. Ingat, Tuhan tidak pernah memandang rendah berkat yang kita berikan buat orang lain. Kita berbuah itu Tuhan tidak pernah memandang rendah. Makanya ada upah buat orang yang berbuah. Akhir kata Bapak Ibu, ya, lihat-lihat buah di dahan. Ada yang matang, ada yang mentah. Dengar, hai dengar anak Tuhan, setia dan teruslah berbuah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan.